Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Al-Barakah Ustazah Hira beserta para pengurus yang lainnya. Saya tidak sebutkan satu persatu. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga pada siang hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu tempat belajarnya ilmu, mengkaji ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan tempat yang mulia, acara yang mulia, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada uswah kita, contoh manusia paling baik di muka bumi ini, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak ulul zaman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Kalau Alim, insya Allah saya yakin adalah ibu sehat semua. Ada yang sakit, Bu? Enggak ada. Mendengar kata syukur, betul, Bu? Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sering disampaikan oleh para ustadz penceramah bahwasanya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengingatkan, ya, dan kita biasanya hafal, yaitu Quran surat Ibrahim ayat 7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan sebaliknya, barang siapa yang kufur akan nikmat Allah, maka azab Allah amat pedih. Berarti orang yang bersyukur, maka dia akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sementara ini kita mengetahui yang namanya bersyukur, kita sering mengucapkan dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar, itu adalah bagian dari tanda syukur kita pada Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah, kalimat hamdalah, ya, pengagungan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak semata itu saja, ya, tidak hanya itu saja, ya. Maka kita hari ini, sore hari ini, kita akan bahas terkait syukur. Apa arti syukur? Menurut bahasa Arab, asal katanya dari syakara. Syukur dari kata syakara yang artinya adalah mengakui kebaikan. Kita mengakui kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Nikmat melihat, nikmat mendengar, betul, Bu? Betul. Nikmat kita merasakan udara segar, ya. Dan banyak lagi nikmat yang Allah berikan. Maka sering-sering disebut nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Betul, Bu, ya? Betul. Karena dengan nikmat iman dan Islam, kita mengenal Allah, ya. Kita tahu tujuan hidup kita, ya. Dan kita berharap bisa masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau menurut bahasa,
artinya adalah mengakui kebaikan. Misalnya kita mengucapkan syarkatullah atau syakartulillah, yang artinya aku berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda syukur kita pada Allah. Kalau sama orang lain, kalau berbuat baik orang lain kan suka ngasih kita misalnya, terima kasih ya Pak, betul gitu Bu? Iya. Makasih ya Bu udah bantu saya, begitu ya? Itu sesama manusia. Kepada Allah juga kita mengucapkan terima kasih, ya. Aku berterima kasih ya Allah, hari ini bisa masak yang enak buat suami dan anak saya, misal begitu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih, hari ini daganganku laku, misal. Kita harus ada tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu menurut istilah, ya, itu adalah syukur memiliki arti memperlihatkan pengaruh nikmat Allah yang melekat dalam diri kita. Memperlihatkan pengaruh nikmat Allah pada diri kita, yaitu melalui kolbu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu melalui lisan kita melakukan pujian dan sanjungan kepada Allah. Tadi ucapan kita adalah alhamdulillah, ucapan sanjungan bukan kepada manusia, tapi kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anggota badan kita itu dengan melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang Ibu artinya. Artinya melalui istilah adalah memperlihatkan pengaruh nikmat Allah yang melekat dalam diri kita. Baik kolbu kita dengan beriman, melalui lisan kita dengan pujian dan sanjungan, dan melalui anggota tubuh dengan melakukan amal soleh dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah artinya, ya, syukur secara istilah. Jadi tidak hanya ucapan saja dengan alhamdulillah, tapi kolbu kita nih yakin kepada Allah, positif kepada Allah, husnuzan kepada Allah, yakin kepada Allah. Hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perbuatan kita setelah kita ucapkan terima kasih alhamdulillah, apakah anggota tubuh kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, begitu? Kalau kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah tanda syukur kita pada Allah. Ngajinya kita di sini termasuk tanda syukur kita kepada Allah. Jadi ibu-ibu ini orang-orang yang pandai bersyukur. Karena mau meluangkan waktunya siang-siang hari bolong begini, siang hari bolong itu ya. Enak kan belonjoran di rumah, ya Bu, sambil merem ya. Karena siang begini ngantuk biasanya, begitu ya Bu ya. Tapi ibu-ibu datang kemari, inilah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana cara kita mengundang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita benar-benar termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada 3 Bu, agar kita benar-benar, ya, melakukan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda bersyukur kita pada Allah. Yang pertama adalah kita mengenal nikmat Allah. Kita harus mengenal nikmat Allah. Yang kedua, yaitu kita siap menerima nikmat Allah. Setelah kita mengenal nikmat Allah, apa saja nikmat Allah, lalu yang kedua adalah siapkah kita menerima nikmat Allah. Yang ketiga adalah kita menggunakan nikmat Allah sesuai dengan kemauan yang memberikan nikmat itu. Siapa yang memberikan nikmat? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan kemauan atau semau dewek kita, gitu. Bahasa kita jadi bukan semau kita, ya kan? Tapi bagaimana menggunakan nikmat Allah itu
sebagaimana kemauan dari sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mengenal nikmat Allah. Adakah orang yang tidak mengenal nikmat Allah? Ketika ada seseorang yang tidak mengenal nikmat Allah yang melekat pada dirinya, tentu dia tidak merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia terus mengeluh kepada Allah, sehingga dia merasa tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah Allah selalu mengujinya, seolah-olah Allah selalu memberikan kesulitan kepada dirinya. Tuh, dia merasa gagal. Setiap hari wajahnya diliputi oleh kekecewaan, murung, marah-marah, begitu. Ya, hidupnya diliputi oleh kekhawatiran, keputusasaan, merasa suram, serta tidak menentu. Ada orang begitu, ya. Kayaknya hidupnya itu, aduh, udah habis dah, ya. Kayaknya orang tersebut sudah berputus asa, ya. Padahal kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Jadi orang tersebut tidak, ya, mengenal nikmat Allah. Padahal dia masih sehat, padahal dia masih bisa melihat, padahal dia masih bisa berjalan, betul loh. Tapi kayaknya hidupnya ruwet bener, ya. Masya Allah. Beda dengan orang yang mengenal nikmat Allah, ya. Dia selalu tersenyum. Ibu-ibu tersenyum nggak, Bu? Ya, Bu, tersenyum aja, Bu. Ya, tersenyum yang banyak, ya. Rasakan sendiri di jalanan, ya kan? Selalu tersenyum meskipun misalnya, ya, ujian, musibah, ya, datang kepada kita, begitu ya. Jadi orang tersebut tetap bahagia apapun yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang dia dapatkan dari Allah, baik kebahagiaan maupun ujian, dia terima itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keluhan orang yang mengenal nikmat Allah, ya. Dia hanya bersyukur dan hidupnya merasa berkecukupan. Kira-kira hidup kita berkecukupan apa kekurangan mulu bawaannya? Kayaknya biasa kekurangan mulu. Iya, kita manusia kok biasa kurang ini, itu kurang, perabotan kurang, ada aja kekurangan. Begitu berasa, betul loh. Itu manusiawi, Bu. Padahal Allah jelaskan dalam Quran surat An-Najm ayat 48, Allah berfirman, wa innahu huwa agna wa aqana. Ya, surah An-Najm ayat 48, wa innahu, dan sungguh, ya, dialah Allah yang memberikan huwa agna, memberikan kekayaan, wa aqana, dan kecukupan. Tuh, nggak ada Allah ngasih kekayaan dan kemiskinan, nggak ada. Tapi Allah memberikan kepada hambanya adalah wa agna. Ada orang-orang yang diberikan kelebihan harta, kekayaan, wa aqna, dan kecukupan. Artinya kalau orang mengenal nikmat Allah, maka dia harusnya merasa cukup, ya. Terus dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apapun pemberian Allah, baik banyak maupun dikit, begitu, ya. Itulah orang-orang yang mengenal nikmat Allah, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita memakai pertanyaan atas nikmat Allah. Apakah saat ini kehidupan kita, tadi pertanyaan saya, kita selalu merasa cukup atau kurang? Banyakan kita mengeluh pada Allah, cukup kepada Allah, terima kasih ya Allah, atau kita terus mengeluh kepada Allah, merasa kurang dan seterusnya. Kalau kita merasa cukup, bersyukur pada Allah, berarti kita mengenal nikmat Allah, begitu. Tapi kalau kita terus
dirundung atau kita merasa kekurangan ini itu dan sebagainya sehingga kita merasa manusia yang tak ada gunanya misalnya begitu dan sebagainya, berarti kita kurang mengenal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu menjadi pertanyaan adalah apakah saat ini kita memiliki kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dibanding kita sakit-sakitan. Kira-kira dalam kehidupan ibu-ibu yang udah 50, 40 tahun, 60 tahun itu banyakan sehat apa banyakan sakit, Bu? Sehat. Tuh. Banyakan sehat. Ya. Kalau banyakan sakit ya sakit dulu. Iya, Bu ya. Ya, emang kadang manusia diberikan sehat, diberikan sakit, betul Bu? Ya, wajar kalau kita diberikan sakit, ya Bu ya. Kalau sakit enak, inget jadi kalau sehat ya Bu ya. Makan semuanya anta tahu anta. Iya sepat nggak ada rasanya. Ya Bu ya. Begitu kalau kita lagi sakit diingetin nama Allah, betul Bu? Ya. Maka kalau kita merasa nikmat yang Allah berikan banyakkan kita sehat dibandingkan kita sakit, maka kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pernah nggak kita mengalami musibah, Bu? Pernah. Ya, banyakan musibah, apakah banyakan tidak kena musibah kita? Tidak pernah. Pasti musibah mah kadang-kadang ada aja ya. Ada pernah HP-nya hilang, betul. Jangan suaminya yang hilang, Bu. Ya paling kalau hilang itu berarti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih materi, ya musibah apa ini itu dan sebagainya, maka kalau kita mengenal nikmat Allah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi ngasih ujian kepada kita, ya. Lolos gak di ujiannya, ya. Kita mau naik nih tingkatan imannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ujian, dikasih musibah, artinya Allah lagi mau ngangkat derajat kita, begitu, ya. Maka sesekali kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, ya, maka kalau kita mengenal nikmat dari Allah, kita tetap tenang, Bu, dikasih musibah, betul. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita gundah, ya, dan berputus asa. Maka orang-orang yang dikasih musibah, dikasih ujian, dia tetap beriman, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau menjadi pertanyaan adalah apakah kita pada saat ini masih bernafas? Alhamdulillah. Kalau bernafas nggak hidup, masih bisa melihat? Apakah ada di sekeliling kita orang yang tidak melihat? Ada. Apakah kita masih mendengar? Ada orang di sekitaran kita, ada orang yang tidak mendengar. Apakah kita bisa berjalan? Ada orang di sekitar kita yang tidak bisa berjalan. Artinya mungkin salah satu anggota tubuhnya, kakinya, ya sakit, ya. Ada yang lumpuh, mohon maaf, ada yang stroke, ada yang memang amputasi, macam-macam. Betul kan? Berarti kita yang masih sehat, nih dikasih kaki, Masya Allah. Kalau kita mengenal nikmat Allah, kita masih bisa berjalan, bisa ke majlis taklim, ya. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah, kita masih ya bisa berjalan menuju kebaikan, ya. Lalu kita masih bisa meraba, ya, tersenyum, mengecap dan sebagainya. Maka itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat Allah, Bu. Kalau dimisalkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Luqman itu 31 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atun abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Artinya, seandainya pohon-pohon di bumi ini menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambah lagi kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya tadi misalnya pena untuk lautan tersebut, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan nikmat kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tuh, dalam surat Luqman ayat 27. Jadi perumpamaan nikmat Allah, seandainya lautan yang begitu luas untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, ranting-ranting di dunia ini sebagai penanya, ditambah lagi 7 itu lautan, maka tidak akan sanggup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Artinya nikmat Allah begitu besar, begitu luas, ya, yang diberikan kepada hamba-hambanya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas ya Bu ya, bahwasannya yang pertama kita harus mengenal nikmat Allah. Orang yang mengenal sesuatu ibaratnya tak kenal, ada istilah maka tak sayang, tak harus mengenal. Ya kan? Kalau udah kenal enak, ya kan? Kalau udah kenal bisa minjem, bisa beli minjem. Iya kalau lagi ada minta tuh, ya kan? Kalau kita sudah mengenal Allah, mengenal nikmat Allah, kita mendekati Allah, kita sudah dekat sama Allah, maka apa yang kita minta, insya Allah ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling mustajab adalah di 1/3 atau 1/4 akhir malam. Ya, wa dalam hadisnya Allah turun ke langit bumi melihat hamba-hambanya. Siapa yang meminta dikasih, siapa yang mohon ampun diampuni, begitu ya. Maka kita mendekat kepada Allah, salah satu sarananya adalah tatkala di 1/3 malam kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu ya. Jadi kita mengenal nikmat Allah. Jadi orang-orang yang bersyukur itu mengenal nikmat Allah. Ya Allah, biarinlah garam nggak ada di rumah, masih ada kecap. Sebesar apapun, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, agar kita tetap bersyukur pada Allah, siap menerima nikmat Allah. Siap nggak kita menerima nikmat Allah? Nikmat Allah begitu banyak, begitu luas, ya, begitu luar biasanya. Tetapi terkadang orang itu menutup dirinya, tidak mengkondisikan dirinya untuk menerima nikmat Allah. Ada orang yang begitu, Bu. Ya. Padahal Allah mengasih nikmat padanya, tapi dia lagi bete, tapi dia lagi sebel aja sama orang, lalu dia lagi kesel aja sama anaknya. Kira-kira ada begitu kan? Padahal Allah mengasih nikmat kepada keluarga itu, bapaknya marah-marah aja sama istrinya. Akhirnya nikmatnya enggak diturunin ke keluarga itu. Tuh, ya. Gara-gara kenapa? Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Tuh. Itu bisa jadi penyebab tidak turunnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka bagaimana caranya menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka caranya adalah hati dan pikiran kita harus pertama adalah positif, husnuzon. Hati kita tenang, ya, tidak gelisah, tidak gundah. Bu, tanda-tandanya kalau kita bersyukur, hati kita tenang nih. Ya,
Kalau kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah, tenangkan hati kita, tenangkan pikiran kita, maka Allah akan tambah nikmatnya tuh. Kalau hati kita gersang, hati kita lagi gelisah, ya, bagaimana nih bocah tahun depan, udah mau masuk sekolah, udah naik-naikan kelas, daftar ulang 2 juta, 5 juta misalnya. Tapi kalau kita mengenal nikmat Allah, kita positif, husnuzon saja sama Allah, Allah akan memberikan jalan keluarnya. Betul Bu? Ya, ada aja tuh yang namanya rezeki. Ya, kita pokoknya dari mana kita nggak tahu tuh rezeki. Pokoknya anak kita bisa sekolah, makan tiap hari ada, betul Bu? Mau ngaji ada aja, buat sodako ada dikepel-kepelin dikit. Iya kan? Alhamdulillah. Ya. Maka orang yang berpikiran positif, hatinya tenang, tidak gundah, berarti dia siap menerima nikmat Allah. Begitu Bu caranya. Jadi kalau ibu, kalau mau menambah nikmat dari Allah, tenangkan hati kita. Bagaimana tenangkan hati kita? Pastinya kita banyak ibadah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, baik zikir, sholat, salawat, kita hati kita tenang, insya Allah itu tanda syukur kita pada Allah. Nanti nikmat-nikmat Allah itu akan datang. Ya, begitu Bu. Jadi kita harus positif pikiran kita. Tenangkan pikiran kita dan hati kita, itulah yang akan mengundang derasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka dibutuhkan kalau kita ingin menerima nikmat dari Allah 3 hal. Harus ada doa, harus bersyukur kepada Allah, yang ketiga harus sabar. Tatkala kita ingin mendapatkan karunia dari Allah, kita banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah. Kedua, setelah mendapatkan nikmat Allah tadi, siap menerima nikmat Allah, ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda syukur kita kepada Allah, banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Karena kita sehat, kita bisa ibadah. Sehat bisa puasa, sehat bisa ngaji dan sebagainya. Betul. Lalu kita sabar kalau nikmat itu belum datang kepada kita misalnya. Kalau ujian itu datang kepada kita harus sabar. Ya, begitu. Ya Bu ya. Jadi itulah siap menerima nikmat dari Allah. Yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat Allah sesuai dengan kemauan yang memberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengenal nikmat Allah, lalu kita siap menerima nikmat Allah. Kita dapat nikmat Allah, baru gusuran dikit aja 100 juta udah berlaga-laga. Misalnya, ya, menghambur-hamburkan uang yang tidak perlu kita beli, ya kan? Akhirnya mah duit habis nggak tujung-tujungan. Misalnya Bu ya. Jadi memanfaatkan nikmat Allah itu sesuai dengan apa? Kemauan Allah yang memberi nikmat Allah, ya. Jadi kita nggak boleh menghambur-hamburkan. Misalnya kita dapat materi dunia, duit, uang dan sebagainya, kita pergunakan untuk diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, atau kita memberi kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya. Maka cara agar, ya, kita mengetahui bagaimana kemauan Allah, yang pertama, ya, itu tergantung dari kanu yang kita terima. Misalnya kita mendapatkan kelimpahan harta, bagaimana kemauan Allah terhadap harta ini? Maka kita banyak-banyak bersedekah, memberi makan kepada anak yatim dan santuni orang-orang miskin. Ada semakin banyak kita memberi, insya Allah kita akan mendapatkan karunia rezeki yang lebih banyak. Begitu ya Bu. Jadi kalau orang-orang yang diberikan nikmat berupa materi, misalnya dia mendapatkan kelebihan harta, maka
orang tersebut kalau dia benar-benar bersyukur pada Allah, ini adalah nikmat dari Allah, maka tidak menghambur-hamburkan uangnya. Dia bisa pergi haji, umroh, bahkan menyantuni anak yatim, bisa umrohkan orang lain, bisa membangun masjid, betul? Ya? Banyak sekali keutamaan orang yang diberikan keutamaan nikmat harta, begitu. Jangan sampai orang diberikan nikmat harta, tapi dia menghambur-hamburkannya dan sombong, begitu. Ya Bu. Yang kedua, bagaimana kemauan Allah atas nikmat yang kita berikan? Misalnya adalah kita mendapatkan nikmat sehat, Bu. Nikmat sehat ini luar biasa, ya. Jadi kita menggunakan nikmat sehat adalah untuk banyak-banyak ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Kalau Allah kasih sehat, maka kita bisa yang namanya rukuk dengan sempurna, ya. Kita berdiri dengan sempurna pada sholat, kita bisa puasa dengan sehat, kita banyak bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan orang sehat tetapi dia ngeluh aja, ya. Orang sehat tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masih sehat, rumahnya nempel sama masjid, nggak mau ke masjid tuh. Padahal masih sehat, orang yang jauh datang ke masjid tuh, kakinya sempurna, matanya bisa melihat. Ada orang yang buta malah datang ke masjid. Itu kita kembalikan, Bu sekalian. Berarti kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar Abu Azin, maka suatu ketika, ya, seorang sahabat yang matanya buta itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mataku buta, apakah aku wajib datang ke masjid?" Kata Nabi, "Kamu bisa dengar." Mendengar ya Rasulullah, dengar azan, muazin azan. Kata Rasulullah, "Engkau wajib datang ke masjid." Itu orang buta, ya, tidak ada keringanan untuk datang ke rumah Allah, masjid itu, begitu. Kenapa? Itu semua adalah karunia Allah, nikmat dari Allah. Kita bisa melihat, bisa mendengar, ya, bisa melangkah dengan kaki kita, tubuh kita, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehat, masya Allah. Barusan saya takziah ke saudara saya punya, dan nggak lama dipanggil oleh Allah. Ada orang ujung-ujung sehat atau sakit, stroke, agak bisa ngomong lama, tapi dikasih umur panjang. Tuh. Kira-kira bagaimana, Bu, kita mensyukuri nikmat sehat itu? Betul. Benar-benar kita harus syukuri dengan nikmat sehat. Kita harus banyak beribadah kepada Allah. Kalau sudah datang yang namanya sakit, kita nggak tahu sakit apa. Sekarang mah penyakit luar biasa ini, ya. Duh, macam-macam. Ada stroke, ada gagal ginjal, jantung, ya Bu, ya. Kemarin ada saudara saya jatuh ke jantungnya. Kita